Hai guys, welcome to our video. Selamat datang di podcast kita, Law of the Day. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang menarik nih, yaitu tentang sistem hukum di dunia. Nah teman-teman, kali ini aku nggak sendirian aja nih. Di sini aku bawa teman-teman keren aku. Hai. Sebelum itu kita kenalan dulu dong kak. Itu dimulai dari kak. Hai, perkenalkan nama aku Martian Susana Budianti, bisa dipanggil Fiana. Hai, nama aku Anastasia Apitra Rembukan, biasa disapa Tasya. Dan hai, nama aku Kulia Amalia Azhar, biasa dipanggil Lia. Dan aku sendiri Eldria Natasha Gelo, biasa dipanggil El. Kita berempat dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Kakak gimana sih hari-hari ini? Lancar nggak? Lancar sih kak. Kabarnya baik-baik nggak? Baik. Gak sehat dibuat sehat aja kak. Ya, Kak Lia gimana? Aku sendiri agak gak enak badan, tapi Yang semangat ya kalian. Oh, oke aja ya. Nah, kalau Kak Tasya? Sehat sih dibuat sehat-sehat aja sih kak sebenarnya. Kak Viana gimana? Iya, sehat juga. Ya, semoga kita baik-baik aja, lancar kuliahnya ya. Amin. Biar cepat lulus ya guys. Ya, amin. Nah, teman-teman, kita kembali ke topik awal ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem hukum. Sebelum itu, yang dimaksud dengan sistem hukum itu apa sih? Jadi teman-teman, sistem hukum adalah kerangka aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Bayangkan sistem hukum itu seperti aturan main dalam permainan yang menentukan bagaimana kita berinteraksi dan menyelesaikan konflik. Nah, pengertian sistem hukum itu terdiri dari dua kata kunci, teman-teman. Jadi sistem hukum itu terdiri dari sistem dan hukum. Nah, yang dimaksud sama sistem itu merujuk pada komponen-komponen yang berstruktur, sedangkan hukum itu aturan yang berlaku yang bersifat mengikat dan memaksa. Nah, komponen sistem hukum itu ada banyak banget teman-teman. Ada masyarakat hukum, ada budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep pembentukan dan evaluasi hukum. Nah, sistem hukum di dunia juga terdapat 5 sistem. Ada civil law, common law, ada sistem hukum adat, agama, dan sistem hukum campuran. Nah, kita akan membahas ini dibawa sama teman-teman keren aku nih, dimulai dari Kak Lia yang akan menyampaikan tentang sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law ini salah satu sistem hukum yang cukup mendominasi dunia dan sudah mengalami transformasi selama berabad-abad. Sistem ini juga bisa dikenal sebagai sistem Eropa kontinental. Sistem hukum civil law ini cukup berpengaruh dan mendominasi di negara. Sistem hukum civil law ini sudah mengalami transformasi secara berturut-turut dan selama berabad-abad, tetapi tetap menjadi salah satu sistem yang berpengaruh di dunia. Sistem hukum civil law ini biasa disebut Corpus Juris Civilis. Penganut negaranya dari Eropa daratan seperti Belanda, Prancis, dan Italia. Nah, prinsip dasar sistem hukum civil law ini yang pertama bahwa hukum harus memperoleh kekuasaan yang mengikat, dan yang kedua, kepastian hukum adalah tujuan utama hukum, dan yang terakhir, hukum diidentifikasikan dengan undang-undang. Nah, walaupun sistem hukum civil law ini berpengaruh dan mendominasi di dunia, tetapi tetap mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu kurang fleksibel karena bergantung pada teks yang tertulis, dan yang kedua, ketergantungan pada legislasi, dan yang ketiga, interpretasi pada hakim ini terbatas. Untuk kelebihannya, kepastian hukum yang kodifikasi hukum tertulisnya Memberikan kepastian hukum ya Kak. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan yang kedua, stabilitas dan konsisten pada penanganan kasus, dan yang terakhir, efisiensi dalam penegakan hukum. Jadi begitu Kak. Karena hukumnya sudah tertulis, jadi hakim bisa langsung pada undang-undang yang berlaku. Betul banget. Ya, gitu. Jadi sistem hukum sipil law ini berbasis pada hukum tertulis yang dikodifikasikan berkembang di negara seperti Jerman, Prancis, Indonesia. Hakim terikat pada undang-undang dan tidak terikat pada putusan sebelumnya. Yap. Wah, sekarang kita masuk pada sistem hukum selanjutnya. Ini yang akan dibahas sama Kak Viana. Ya kan? Berikutnya adalah sistem hukum common law. Sistem hukum common law atau Anglo-Saxon itu adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris yang berkembang pada abad ke-16 yang kemudian diikuti oleh
negara-negara bekas jajahan Inggris seperti Amerika, Australia, India, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Sistem hukum common law itu mengutamakan presiden atau putusan pengadilan terdahulu sebagai sumber utama hukum atau jurisprudensi. Sistem hukum common law itu biasa disebut juga sebagai sistem hukum tidak tertulis, tetapi mutlaknya sistem hukum common law itu ada sebagian juga yang tertulis. Beberapa karakteristik dari common law itu yang pertama adalah berbasis pada preseden, artinya berpegang teguh pada keputusan yang sudah ada. Putusan pengadilan yang lebih tinggi itu menjadi preseden yang mengikat bagi keputusan pengadilan yang lebih rendah. Contohnya, putusan pengadilan pada Mahkamah Agung di Australia itu menjadi preseden bagi putusan pengadilan negeri di Australia. Nah, yang kedua adalah hakim mempunyai wewenang untuk membuat peraturan hukum. Nah, yang ketiga adalah hukum tidak terkodifikasi, artinya tidak disusun dalam sebuah kitab undang-undang, tetapi berkembang secara bertahap melalui putusan pengadilan. Dan yang keempat, hukum yang berkembang dari putusan pengadilan terdahulu itu menjadi sumber utama dalam common law. Putusan pengadilan terutama pengadilan tertinggi memiliki kekuatan hukum dan menjadi panduan dalam penyelesaian kasus-kasus yang serupa. Nah, berikutnya adalah kelebihannya, yaitu yang pertama fleksibilitas, yaitu hakim dapat menginterpretasikan dan menyesuaikan hukum berdasarkan kasus yang dihadapi. Yang kedua, jika ada perubahan dalam masyarakat, itu hakim dapat menyesuaikan untuk membuat peraturan baru yang dapat menyesuaikan juga dalam masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga adalah prinsip preseden membuat penanganan kasus menjadi efisien karena pengadilan dapat mengacu pada putusan yang sudah ada. Berikutnya adalah kekurangannya. Yang pertama, tidak ada jaminan kepastian hukum. Sistem common law itu kadang menghasilkan putusan yang berbeda-beda. Penyebabnya adalah ketidakpastian hukum jika preseden yang diterapkan itu tidak sama. Nah, yang kedua adalah ketergantungan pada pengadilan. Banyak aturan hukum common law itu muncul melalui kasus pengadilan, yang berarti tidak semua aspek masyarakat tercakup dalam aturan yang jelas dan tertulis. Yang ketiga, biaya dalam menyelesaikan kasus di common law itu memiliki biaya yang sangat mahal. Terus yang keempat, hakim diberlakukan kekuasaan yang sangat besar, sehingga hakim dapat menetapkan putusan pengadilan sesuai dengan prinsipnya sendiri, sesuai dengan rasa sungkanya sendiri, sehingga kadangkala menghasilkan putusan yang dapat memberikan korban sendiri. Wah, mantap sih Kak Fiana ya. Jadi sistem hukum common law ini mengutamakan preseden hukum yang dibentuk oleh keputusan pengadilan. Itu berarti hakim ini memiliki kebebasan lebih dalam menafsirkan hukum yang berlaku. Ya, wah, keren. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mendengar sistem hukum yang akan dibawa oleh Kak Tasya. Hai, jadi di sini aku membahas tentang sistem hukum adat sama sistem hukum agama. Jadi sistem hukum adat itu apa sih? Kan orang-orang sering nanya kan Kak. Sistem hukum adat sendiri adalah sistem hukum yang bersumber dari tradisi, aturan, dan kebiasaan masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun. Sistem hukum adat sendiri itu tidak bersifat tertulis ya Kak, tapi dia bersifatnya secara lisan, serta sistem hukum adat sendiri sudah diakui secara sah oleh negara. Seperti yang kita ketahui, sistem hukum adat sendiri merupakan sistem hukum yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Sistem hukum ini juga lahir dari kebiasaan masyarakat Indonesia, Papua Nugini, serta beberapa negara di Afrika ya Kak. Itu sedikit pembahasannya. Jadi sekarang penerapannya ada di 3 negara ya Kak. Penerapan yang pertama itu di Indonesia. Di Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui kan sistem hukum adatnya kan masih sangat kental di beberapa wilayah. Contohnya di Bali, di Sumatera Barat, di Papua. Jadi, sistemnya itu kental karena dalam pembagian warisan serta pembagian tanah adat. Nah, kalau di Papua Nugini sendiri, sistem hukum adat ini sangat penting karena merupakan fungsi hukum utama. Di Papua Nugini sendiri, sistem hukum adat ini masih sangat penting ya Kak, karena merupakan fungsi sistem utama bagi banyak adat, serta sistem hukumnya itu dalam pengelolaan tanah, terus dalam penyelesaian sengketa tanah itu memerlukan musyawarah Kak. Di Afrika sendiri, sistem hukum adat itu sangat dihormati karena dapat menyelesaikan perselisihan dan mengatur hubungan kekeluargaan. Di Afrika sendiri, hukum adat itu sangat diakui sebagai sistem hukum di Afrika Selatan, yaitu sistem hukum peradilan dalam menyelesaikan beberapa perkara-perkara tertentu Kak. Di sini
aku akan memberikan 3 kelebihan dan 3 kekurangan yang ada dari sistem hukum adat sendiri. Sistem hukum adat itu mempunyai 3 kelebihan. Yang pertama itu mewujudkan keharmonisan sosial, yang kedua fleksibilitas, dan yang ketiga itu dapat mempertahankan identitas sehingga nilai-nilai kebiasaan serta budaya-budaya masyarakat itu tetap hidup dan terjaga. Kekurangannya sendiri itu ada 3 juga, seperti yang kita ketahui. Itu yang pertama, tidak pasti serta subjektif. Terus dia itu tidak selaras dengan hukum nasional, Kak. Kenapa sih? Kan banyak kan pasti yang nanya, kenapa dia nggak selaras dengan hukum nasional kan, Kak? Karena hukum adat itu bertentangan ya dengan hukum nasional dalam hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan diskriminasi gender, Kak. Betul. Ya, kalau yang ketiga itu dia berkembang secara terbatas ya, Kak. Ya, jadi contohnya kan kayak masyarakat tuh kan makin hari kan makin modern ya kan, Kak. Jadi kita tuh kayak udah mulai menganggap kayak hukum adat tuh nggak relevan sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Tidak terlupakan ya. Iya, kan udah ada perkembangan kemajuan teknologi kan, Kak. Nah, itu sih sedikit pembahasan tentang sistem hukum adat. Sekarang aku mau ngejelasin sedikit tentang sistem hukum agama kan. Pasti banyak dari teman-teman kita yang di luar sana kan belum tahu sistem hukum agama itu apa sih. Pasti nanya-nanya kan sama kita. Nah, sistem hukum adat sendiri itu bersumbernya dari ajaran agama atau keyakinan spiritual yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan umatnya. Hukum agama sendiri itu mencakup aturan-aturan yang bersumber dari Alkitab dan interpretasi agama serta tradisi atau praktik yang berkembang di kalangan masyarakat agama tertentu. Sistem hukum agama sendiri banyak diterapkan di negara-negara mayoritas penduduk, Kak. Contohnya itu seperti di Aceh, Kak. Di Aceh itu kan masih sangat kental dengan sistem hukum syariah kan, Kak. Iya, penerapannya kan sangat-sangat syariah kan, Kak. Betul. Termasuk dalam hukum perkawinan dan pembagian hak waris secara Islam sih, Kak. Iya. Tapi di Aceh sendiri Berlaku hukum syariah itu secara itu lebih luas ya. berlakunya secara Kalau di luas, Aceh. Kak. Iya, karena sedangkan kalau di Indonesia kan kita kan menggunakan civil law ya, Kak, jadi kita menganggapnya kayak hukum agama itu sifatnya terbatas. Sistem hukum agama sendiri itu di beberapa negara-negara tertentu dengan penduduk mayoritasnya itu memeluk agama tertentu dalam aspek kehidupan pribadi maupun kekeluargaan. Penerapan sistem hukum agama sendiri di Indonesia itu sangat syariah ya, Kak. Contohnya itu seperti di Aceh. Di Aceh kan sistem hukumnya kan sangat syariah ya, Kak. Ya. Terus dia kayak hukum syariahnya itu secara lebih luas dan termasuk dalam hukum pidana kan. Tetapi kan di Indonesia kan kita menggunakan sistem hukum civil law. Jadi kita mengakui kalau sistem hukum agama itu dia bersifatnya terbatas kan. ya dalam lingkup terbatas ya, Kak, Iya, ya. terbatas. Jadi di Aceh itu dalam sistem hukum itu dia terdapat hukum perkawinan yang di Aceh itu. Oh. Iya, terus gimana sih, Kak, dalam sistem hukum agama ini pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya. Gimana menurut Kak Fiana gimana? Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem hukum agama sendiri, yaitu kelebihannya yang pertama menjaga nilai moral dan religius. Hukum agama sangat menghormati dan menjaga nilai-nilai agama dan moral yang diyakini oleh pemeluknya, sehingga dapat menjaga kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keyakinan mereka. Yang kedua, kesesuaian dengan keyakinan pemeluk agama. Sistem hukum agama mengatur kehidupan berdasarkan keyakinan yang dianut. Yang ketiga, mengatur kehidupan personal secara spesifik. Hukum agama dapat memberikan pedoman yang rinci dalam kehidupan pribadi. Nah, berikutnya adalah kekurangannya. Yang pertama adalah ketidaksesuaian dengan sistem hukum sekuler. Di Indonesia, di negara dengan sistem hukum. Yang berikutnya adalah kekurangannya. Yang pertama, ketidaksesuaian dengan sistem hukum sekuler. Di negara dengan sistem hukum sekuler, hukum agama kadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku, sehingga memunculkan konflik hukum dan diskriminasi. Yang kedua, pembatasan kebebasan pribadi. Beberapa hukum agama dianggap telah ketat dan membatasi kebebasan pribadi, terutama dalam hal pribadi gaya hidup. Nah, yang ketiga adalah kurang fleksibel terhadap perubahan sosial. Hukum agama kadang dianggap karena kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan zaman, karena banyak aliran yang berasal dari masa lalu dan tidak berubah. Jadi intinya sistem ini berdasar pada ajaran agama dan keyakinan spiritual ya, Kak, ya. Iya, betul banget. Yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan umatnya yang beragama dan mencakup itu bersumber dari kitab suci. Iya. Oh, wah, ini banyak sekali ya teman-teman ya, kayak kita jelasinnya wah banyak banget kalau menyangkut sistem hukum di dunia ini udah
Itu menyangkut banyak banget hal yang akan kita bahas, tapi kita persingkat lagi teman-teman. Nah, ini aku mau kasih tahu teman-teman nih, ada satu lagi sistem hukum yang belum kita bahas, yaitu sistem hukum campuran. Ada, teman-teman udah tahu belum sistem hukum campuran? Udah tahu kayak ingatan kecil tentang sistem hukum campuran ini udah sih. ada bayangannya Ya, nggak? udah. Ya, apa bayangannya? Kayak gimana? Kayaknya campuran dari civil law, common law, Iya, hukum iya. agama, Terus sama iya. hukum adat kan. Betul sekali Kak. Dari Iya. Campuran dari keempat hukum itu. Ya, betul sekali. Ya, jadi sistem hukum campuran di Indonesia ini menggabungkan 3 elemen utama. Ada hukum common law, hukum civil law, dan hukum agama. Pengaruh hukum civil law ini berasal dari penjajahan Belanda. Sementara hukum adat ini mencerminkan tradisi lokal yang telah ada sebelum kolonialisasi. Kolonialisasi nggak sih? Ya, betul. Hukum agama ini berperan signifikan, terutama dalam aspek sosial dan perundang-undang terkait agama. Sistem ini menciptakan keragaman dan penerapan hukum, mencerminkan identitas budaya dan religius masyarakat Indonesia. Jenis-jenis sistem hukum campuran ini seperti yang Kak Fiana tadi sebut, ya, ada campuran common law dan civil law, dan ada campuran common law dan hukum adat, ada campuran agama dan civil law, serta ada campuran hukum adat dan agama, seperti itu. Jadi ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan Kak. Jadi kelebihannya itu mengakomodasi keanekaragaman sosial, fleksibilitas dan penyelesaian sengketa, kemudahan beradaptasi dengan zaman. Wah, betul banget kita sih. Nah, tapi ada kok kelemahannya itu ketidakpastian pun sulit sinkron dan aturannya potensi diskriminasi nantinya. Kayak gitu. Wah, iya betul banget sih Kak. Jenis-jenis hukum campuran ini kan banyak banget kan Kak yang kita ketahui. Betul kata Tasya, jenisnya berbagai macam seperti campuran common law dan civil law, hukum common law dan adat, hukum agama dan civil law. Iya betul Kak, iya. Ada juga Kak campuran-campuran hukum agama, civil law, common law, dan adat di Indonesia. Iya, berarti itu mencampur 4 sekaligus Iya, ya Kak. iya, Kak. Oh. Contohnya itu kayak gimana sih Kak? Contohnya itu seperti hukum warisan di Indonesia dan penerapan hukum adat dalam sengketa tanah tadi yang dijelaskan sama Kak Tabasya. Tabasya Jangan menggambarkan topik ya guys. sorry. Oke. Nah, kita udah banyak belajar ya, kayak kita udah dapat semua hal tadi udah jelasin satu-satu. Makanya itu kan kita perlu banyak belajar dan memahami sistem hukum di dunia ini. Iya, betul. Ya betul kan. Nah teman-teman kita udah habis bahas nih satu-satu arti dan jenis-jenis sistemnya. Ini materi bagus banget untuk menambah wawasan kita tentang sistem hukum yang berlaku. Jadi teman-teman yang sudah menonton podcast kita hari ini bisa menyimpulkan semua materi dari kami mulai dari Kak Lia, Kak Tasya, dan juga Kak Fiana. Nah mungkin ada kesalahan kata atau sedikit kekurangan materi yang kami berikan, kami mohon maaf atas ya, kesabarannya guys. ya. Terima kasih telah mendengar podcast kami berempat. Kami telah membahas tentang sistem hukum di dunia ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Ada kata-kata nggak teman-teman buat yang nonton? Semoga teman-teman yang nonton jadi menambah wawasan sebelum masuk ke perkuliahan ini. Iya, amin. Semoga kita semua sukses ya. Iya. Udah jadi menjalankan kuliah ini dengan lancar. Teman-teman jangan lupa ya doain kita biar kita cepat lulus gitu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.